Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana wa habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin aw untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taj'alu buyutakum maqabir la taj'alu buyutakum maqabir inna syaitan yafirru min baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jumatan atau kepada Sohibul Bait Bapak Sirat, sekeluarga yang saya hormati, kepada Bapak Ketua KKJS yang saya hormati, dan kepada Bapak-bapak orang tua kami yang sepuh Pulau Sedanten yang tidak mungkin saya sebut nama dan gelar satu persatu, yang saya hormati, kami muliakan semuanya. Dan semoga dengan pertemuan kita pada saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu limpahkan lagi rahmatnya kepada kita. Amin Allahumma. Saya sebut sepuh Pak, tiang sepuh, karena sepuh itu artinya asapnya ampuh. Makanya asapnya yang ampuh nih tiang sepuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hingga pada saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih limpahkan karunia kenikmatan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul bersilaturahmi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahabba ayyubsaqa lahu fi rizqihi wa sa'alahu fi atari falyafil rahimah." Man utawi sapa wong, barang siapa yang pengen, yang suka rezekinya diluaskan, rezekinya dibanyakkan, rezekinya dibarokahkan, dan umurnya dipanjangkan, umurnya bermanfaat, umurnya barokah, maka sambunglah silaturahmi atau silaturahim. Walaupun bapak-bapak mungkin dari pagi sudah banyak kesibukan sampai sore, ada mungkinnya sampai siang, ada mungkin sampai maghrib tadi sibuk, tapi di sela-sela kesibukannya kita masih Allah Subhanahu wa Ta'ala gerakkan hati kita sehingga kita masih bisa bersilaturahmi. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak semua saya yakin sibuk semua. Bahkan saya ini Pak, bertepatan sekarang ini, bertepatan malam ini Pak Bupatinya ada acara. Saya bela-bela pilih acara di sini, kenapa?
karena memang saya tidak diundang di sana. Nah, saya bela-bela pilih acara di sini karena saya nggak diundang di sana. Karena saking manfaatnya acara-acara seperti ini, pertama nyambung silaturahmi. Yang kedua ada pembacaan, sama-sama baca Yasin. Yang selanjutnya apa? Sama-sama menimba ilmu. Karena ilmu, siapa orang mempunyai ilmu, maka hidupnya pasti akan terarah. Dengan seni hidupnya akan indah, dengan ilmu hidupnya akan terarah, dengan agama hidupnya akan Allah Subhanahu wa taala berkahkan hingga sampai surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak rahimakumullah, kalau semua orang ditanya, pasti jawabnya pengen bahagia. Entah itu orang desa, orang kota, entah itu orang berpendidikan ataupun rakyat jelata, baik itu pemimpin ataupun yang dipimpin, itu semua pasti ketika ditanya apa yang kamu pengini ketika hidup dunia, pasti jawabnya saya pengen bahagia. Sehingga orang sekarang sering salah kaprah mencari kebahagiaan hidup di dunia. Alih-alih pengen supaya bahagia, tapi ternyata nihil, nggak akan bahagia selama-lamanya dunia dan akhirat. Sebagaimana ikan itu Pak, kalau seumpama ditanya, kalau kita bisa bahasa ikan Pak, bisa bahasa ikan Pak? Mungkin sesama ikan lah, kalau seumpama ada bincang-bincang sesama ikan di televisi channel ikan samudra, itu pasti ketika ditanya pengenmu apa wahai ikan, pasti ikan menjawab saya pengen bahagia. Terus apa caramu bahagia? Yang penting ada air, maka saya bahagia. Kalau seumpama ada ikan yang stres dan dia ternyata salah dalam mencari cara supaya bahagia, seumpama ikan ini kok saya bosen di laut, saya bosen di air, saya tak mencolot sajalah di penggorengan, kira-kira bahagia atau binasa? Nah, apalagi kok saya tak sesekali lah berjemur di pantai, ketemu anak kecil diambil senang sekali digoreng dimakan, bukan bahagia tapi malah binasa. Burung, kalau seumpama Bapak bisa bahasa burung, kira-kira Bapak di sini punya burung bisa bahasa burung tidak Pak? Kalau semua bisa bahasa burung ditanya Pak burungnya, kamu nih yang kamu pengennya apa? Pasti semua burung, baik itu burung Indonesia, burung Malaysia, burung Amerika Serikat, Rusia, Cina, kalau ditanya, yang penting saya ini luas di angkasa, di langit, antara bumi sampai langit, maka saya pasti akan bahagia. Kalau seumpama burung, kok seumpama punya ide, saya bosan terbang-terbang terus, saya pengen di air sajalah, saya tak semedi di air selama 1 hari 1 malam, sudah pasti bukan bahagia tapi binasa. Atau seumpama cacing Pak, cacing itu adanya di mana? Yang dalamnya Siti. Siti siapa? Bukan Siti nama istri Pak ya, tapi Siti tanah. Kalau semua cacing, dia punya anggapan saya pengen lah berjemur di atas tanah. Nah, ketemu orang mancing, habis sudah riwayatnya. Makanya sampai ada istilah orang Jawa, look main dut, you main rock, look main landut, you main rock. Coba sekarang dibalik, pas gak Pak? Look main rock, you main dut, mati semua. Makanya ada istilah lot main dut, you main rock, lot main dut, cuy main rock. Begitu juga dengan kehidupan dunia kita ini, Bapak hadirin berhormat. Kita ini pasti ketika ditanya, Bapak pengennya apa? Ibu pengennya apa? Pasti, walaupun ngomongnya saya pengen hal, saya pengen supaya nanti pemilihan bupati terpilih, saya pengen supaya toko saya banyak. Itu ujung-ujungnya pasti yang ada di bayangan pikirannya pengen bahagia. Sehingga orang rela banting tulang,
rela tulang dibanting, rela peras keringat, rela keringatnya diperas, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Demi apa? Mencapai yang namanya bahagia. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan kebahagiaan itu, Pak, bukan sesuai dengan pikiran kita. Mungkin kita kalau berpikir, seumpama saya punya kamar yang bagus, di dalamnya ada lemari yang mewah, di dalamnya ada spring bed yang bagus, yang berkualitas, pasti nanti tidur saya pasti akan nyenyak sekali. Belum tentu. Nanti kalau seumpama rumah saya tingkat besar, ada depannya ada mobil, pasti saya akan bahagia. Belum tentu. Nah, orang-orang yang kaya-kaya itu, Pak, coba ditanya bulanannya berapa cicilan mobil. Bahkan sampai ada artis punya mobil Lamborghini, bukan hanya Pajero, Pak, Manas Jombonjero, bukan, Pak, tapi Lamborghini. Itu pajaknya saja, Pak, sekitar 300-an juta rupiah. Pajaknya setahun. Nah, kalau kita mungkin Lamborghini buat ke sawah, Pak, yang kalau di Jawa. Itu saja belum tentu bahagia. Kelihatannya bahagia, tapi sejatinya tidak bahagia. Makanya hidup itu hanya sawang sinawang. Saya jadi seperti ini menurut orang bahagia, saya merasakan belum tentu. Bapak menjadi seperti itu, saya memandang bahagia, tapi ternyata Bapak merasakan itu belum tentu. Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Adil, Allah Maha Adil. Oleh karena itu semua makhluknya, hambanya, terutama yang dimaksud adalah minal jinnati wa nas, Allah letakkan, Allah ciptakan kebahagiaan dalam agama. Kalau seumpama kebahagiaan dalam harta, bagaimana nasibnya orang yang miskin? Katanya Allah adil, katanya semua bahagia pasti bahagia. Buktinya saya ke dalam keadaan kemiskinan tidak bahagia. Maka salah anggapan itu. Kebahagiaan di dalam harta. Seumpama kebahagiaan ada di dalam jabatan, bupati, anggota dewan, ataupun yang lain sebagainya, berarti orang yang tidak menjadi pemimpin ataupun anggota dewan tidak bahagia. Berarti Allah tidak adil. Padahal Allah al-adil. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan kebahagiaan hanya dalam perkara agama. Sejauh mana kita mau beriman, sejauh mana kita mau beramal, mendekatkan diri kepada Allah, takwa kepada Allah, maka sejauh itu pula akan mendapatkan kebahagiaan. Walaupun rumahnya sederhana mungkin, walaupun kamar tidurnya ataupun tempat tidurnya sederhana, tapi kalau ada agama di dalam hati, qad aflahal mu'minun, kata Allah sendiri, yang menang, yang sukses, yang bahagia hanya orang-orang yang beriman. Maka sudah tidak usah saling iri mengiri. Kalau hanya masalah perkara dunia, di dalam bahasa disebutkan hasad. Hasad itu tidak boleh kecuali hanya hasad dalam agama. Apa maksudnya? Ada orang kok dia bisa membaca Quran 1 hari setengah juz, kita boleh iri. Ya Allah, saya tolong, saya dikasih kekuatan supaya membaca saya juga tambah banyak, tambah rajin. Itu baru boleh. Itu pun di dalam kitab namanya ridho. Pengen sesuatu itu boleh, yang pernah ataupun yang ada pada diri seseorang, tapi tanpa ada keinginan, kenikmatan itu hilang dari orang tersebut. Kalau hasad itu haram. Apa itu hasad? Pengen kenikmatan yang ada pada orang lain dan orang lain hilang kenikmatannya darinya. Itu baru nggak boleh. Nah, oleh karena itu kumpulnya kita di sini dalam rangka tasyakuran rumah baru. Nah, dari Bapak siapa? Siran. Nah, Bapak Siran punya arti. Si artinya suami, ra artinya rajin, n-nya nabung. Makanya Bapak Siran. Nah, Bapak Siran karena rajin nabung. Nabung apa? Ya sudah ditafsirkan sendiri-sendiri. Kalau malam nabungnya beda, kalau pagi nabungnya beda, kalau sore nabungnya beda, sehingga Allah limpahkan karunia bisa adanya rumah ini ditempati oleh Bapak Siran. Semoga, kata alim ulama, orang yang sering kumpul-kumpul
berkumpul dengan orang yang mau bersyukur atas kenikmatannya, maka orang tersebut akan diberikan kenikmatan yang serupa. Amin Allahumma. Makanya jangan sering kumpul-kumpul dengan orang yang punya istrinya dua, Pak. Nanti cepat tertularnya. Oleh karena itu, langkah apa menurut syariat agama supaya kita ini bahagia? Sehingga rumah yang kita diami, rumah yang kita tinggali, rumah yang kita punyai itu bisa kita jadikan baiti jannati, rumahku adalah surga, surgaku. Baiti jannati, rumahku adalah tameng atau perisaiku. Karena kalau sudah bilang baiti jannati, Pak, kalau namanya rumahku adalah surgaku, semua bapak ada ngobrol sambil nongkrong-nongkrong di luar rumah ataupun di tempat nongkrong, bilang sama temannya, pokoknya rumahku surgaku. Ya tapi kok kamu kok sering nongkrong? Nah, itu cuma namanya saja. Karena di dalam rumah itu Masya Allah tak tantarin sama istri. Nah, berarti itu belum menganggap bahwa baiti jannati. Kalau orang menganggap baiti jannati, maka dia akan lebih betah bersama istrinya, bersama anaknya, dan di dalam rumahnya. Lantas bagaimana supaya rumah kita menjadi rumah yang kita idam-idamkan baiti jannati atau baiti junnati? Maka alim ulama merumuskan, ini dalilnya sahih. Nah insya Allah, kalau yang dalilnya nggak sahih, yang orang-orang sebutnya bid'ah, ada sendiri nanti Pak. Ada sendiri, tapi nggak usah khawatir. Bid'ah itu banyak macamnya, Mas ya. Ini yang sahih dulu, yang orang pasti yakin karena dalilnya Al-Quran, Al-Hadis. Pertama, ketika kita diberikan rumah, yang pertama harus kita lakukan adalah bersyukur. Apa dalilnya? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kalian mau bersyukur kepada Allah, maka pasti akan aku tambah kenikmatannya. Ditambah di sini belum tentu tambah uangnya, Pak. Ditambah di sini belum tentu tambah rumahnya, Pak. Tapi Allah tambah sesuatu kenikmatan akibat kita mau bersyukur adalah kenikmatan yang kita butuhkan meskipun tidak kita inginkan. Kalau kita pengennya punya mobil satu, besoknya kalau bisa punya mobil dua. Punya mobil dua, kalau bisa besok punya mobil yang rodanya ada 10. Besok kalau memang punya mobil rodanya 10, saya pengen punya kereta yang rodanya banyak sekali. Nikmat dunia ini gak akan pernah puas ketika orang diberi. Bahkan kata Rasulullah, kalau seumpama gunung Uhud itu jadi emas diberikan ke satu orang, orang tetap pasti akan menginginkan gunung yang lain menjadi emas. Makanya kita silaturahmi ke tempat Bapak Sohibul Hajat, tasyakuran rumah baru ini supaya kita juga bisa bersyukur. Karena ternyata apa? Kenikmatan yang Allah berikan meskipun rupanya tidak sama rumahnya dengan rumah kita, tapi sama-sama rumah, maka kita harus syukuri alhamdulillah. Dan barang siapa berkufur ataupun kufur tidak mau syukur terhadap nikmat kepada Allah, inna adabi lasyadid, azabku sangatlah pedih. Rasulullah dulu Pak, pernah itu Rasulullah mengunjungi surga dan neraka. Survei lah Pak bahasanya kita. Nah ketika di neraka ini Rasulullah melihat wanita, ternyata populasi penduduk neraka lebih banyak kaum wanita dibandingkan kaum prianya. Rasulullah tanya kaget, wahai malaikat, ini di neraka kok banyak perempuannya, ini kenapa alasannya? Setahu saya pokoknya surga ya perempuan laki-laki sama, di neraka juga sama. Kenapa ini? Kata malaikat, karena banyak wanita ketika di dunia yang tidak bersyukur terhadap pemberian suaminya. Yang belakang dengar nggak? Nggak dengar Pak. Nah, banyak kenapa kaum wanita di neraka? Karena banyak istri-istri ketika hidup di dunia bersama suaminya tidak bersyukur terhadap pemberian dari suaminya. Ketika cukup dia bilang terima kasih memang, tapi ketika kurang dia bilang, dalam hadis disebutkan, engkau ini mas, engkau ini kak, engau ini pak,
sama sekali nggak ada kebaikan sedikit pun menjadi suamiku. Ini bahaya ucapan seperti itu. Karena kufur. Ini seorang istri tidak bersyukur dengan pemberian suami saja masuk neraka. Apalagi orang hidup di dunia, makan minum dengan rezekinya Allah, tidak mau bersyukur, maka sudah pasti inna azabi lasyadid. Azab Allah itu sangat pedih. Pertama bersyukur. Apa syukurnya? Yakin dalam hati bahwa rumah ini, rumah yang kita diami, kita tinggali, bukan karena usaha kita, tapi semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sangat mudah mendatangkan rumah yang bagus, begitu juga Allah sangat mudah menghilangkan namanya rumah yang bagus. Ditinggal sebentar ke Makassar, masih sampai di Bulukumba, lupa matikan listrik, konslet akhirnya terbakar. Sudah tidak usah contohkan rumah, nanti rumah tersinggung. Lihat pasar Singkil. Dalam waktu sesaat saja, dari sebelum maghrib sampai habis isya, habis di dalam si jago merah. Sangat mudah. Berapa habis miliaran itu aset dari orang-orang yang datang. Sangat mudah Allah dalam mendatangkan sesuatu dan meninggalkan sesuatu. Makanya ketika senang jangan terlalu bunga, jangan terlalu senang. Sedih juga jangan terlalu bersedih. Yang sedang-sedang saja. Apa nih biasanya? Pokoknya sedang-sedang. Siram. Nah, ini mengundang kita supaya sambil apa? Sambil bersyukur dan juga memperingatkan kita bahwa kita ini harus selalu bersyukur. Yang kedua apa? Kalau kita punya rumah baru atau baru pindah saja, kita tasyakuran. Bukan syukur Pak, tapi tasyakuran. Yang pertama syukur, yang kedua tasyakuran. Nah, tasyakuran itu apa? Menjamu. Dalam Islam ada namanya walimatul urs. Bukan urs Pak ya, tapi pakai sin. Urs. Kalau urs itu tulang leher bagian atas urs. Sering di undangan tulisannya walimatul urs. Koma atas URSG biar indah atau biar keren. Tapi artinya malah salah. Jamuan tulang leher. Ternyata yang diundangkan bukan daging tapi tulang semua. Makanya supaya kerasa di leher ya wajar. Nah, ada walimatul khitan, menikah dengan kita sudah. Kalau kita sudah semua Pak ya? Sudah. Nah, jangan sampai belum Pak. Kalau memang ketagihan boleh Pak coba lagi sampai 3 kali biar habis. Ada walimah safar, mau bepergian, setelah bepergian itu walimah safar. Ada walimah wakiloh. Kata Imam Syafi'i, min hal wakiloh la arkosu fi tarkiha. Ada dalam Islam itu walimah wakiloh. Apa walimah wakiloh? Syukuran atas kedatangan kenikmatan berupa rumah, baik itu pindah rumah ataupun membangun rumah. Maka kata Imam Syafi'i lanjutannya, maka saya tidak melonggarkan orang untuk meninggalkannya. Maksudnya apa? Imam Syafi'i sangat mengajukan sekali. Apa Rasulullah dulu pernah seperti itu? Ya nggak pernah. Tapi Rasulullah sudah pernah secara tersirat melalui sabda-sabda yang mulia baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu bid'ah, nggak apa-apa bid'ah. Tapi bid'ah yang penting ada teh kuduk sama gorengan, bid'ah asal. Makanya sunnah juga seperti ini Pak. Kalau kita punya apapun, bahkan ada walimah selanjutnya, walimah yang bebas. Pokoknya nggak ada apa-apa, nggak ada angin apa-apa. Pokoknya saya pengen undang orang. Makanya kalau orang yang diundang khusus namanya jablah, kalau yang diundang umum namanya nafroh. Nah itu ada juga. Jadi walimah tidak hanya walimah kita ataupun walimah khusus. Ada orang biasanya bilang, ayo kita hadir walimah. Walimah apa itu? Bahkan ada walimatul musibah, peringatan ataupun jamuan karena terhindar dari musibah, ada juga. Ini makanya, jadi tadi kalau kembali lagi kalau orang Jawa di Jawa Pak, banyak peringatan-peringatannya supaya tambah iling lagi, Bapak-bapak, lantas apa lagi kalau kita diberikan rumah baru atau kita pindah rumah? Jangan lupa mengucapkan ketika masuk, ucapkan la haula wala quwwata illa billah. Komplitnya lagi, masya Allah la haula wala quwwata illa billah. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Kahfi 36 mengatakan
Intinya ketika diberikan kenikmatan jangan lupa mengucapkan Masya Allah. Kalau di lapas ayatnya la quwwata illa billah. Tapi ditambahi oleh la haula wala quwwata illa billah. Kata Rasulullah, barang siapa yang diberikan kenikmatan harta, keluarga, dirinya ataupun yang lainnya, dan dia mengucapkan Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah, maka tidak ada kecacatan dalam kenikmatan tersebut kecuali kematian. Makanya kalau Bapak pernah datang ke Mekah Madinah atau ke Mesir atau Pakistan, Pak, di sana Pak, jangankan rumah, motor saja ada tulisannya Masya Allah. Mobil itu kalau biasanya di atas kaca itu tulisannya doa ibu. Nah, papa pulang kembali pergi demi janda lagi. Ada juga tulisannya di belakang pintu. Nah, ada juga seperti itu. Tapi kalau orang-orang dengan dalil seperti ini, dalam dalil Al-Kafir mengatakan dengan menuliskan sesuatu, bukan tulisannya itu yang dimaksud. Apa? Supaya orang lain ketika melihat kenikmatan kita, baik itu rumah, baik itu mobil, baik itu motor, baik itu toko, dia langsung baca Masya Allah. Karena ada di dalam Islam itu istilah penyakit ain. Ada beberapa orang pilihan Allah yang dia itu kalau mandang dengan kehasatan, dengan kebencian, ludes semua hal. Makanya yang kami katakan kalau balita 5 tahun ke bawah jangan sering-sering difoto, diupload di sosial media alias pakai bukoken. Kenapa? Karena biasanya nanti ada yang melihat dengan pandangan iri atau benci, biasanya tahu-tahu mati tanpa sebab. Karena air ini nggak ada penyembuhnya. Ada juga kadang lihat bangunan tinggi, orang karena tidak mengucapkan Masya Allah, dengan kebencian, dengan keiriannya, dan kehasatan, ludes semuanya dalam waktu seminggu. Makanya sunnahnya ketika kita mau masuk melihat sesuatu yang kira-kira mengesankan dalam hati, ucapkan Masya Allah, la quwwata illa billah. Sebenarnya Allah berkehendak atas sesuatu, tidak ada daya, upaya, segala sesuatu kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya apa? Selanjutnya adalah doa. Secara khusus doa masuk rumah ataupun rumah baru tidak ada. Tapi ulama-ulama mengatakan berdasarkan hadis-hadis yang sahih juga. Pertama, amalan-amalan apa saja yang kita harus buat di dalam rumah sehingga supaya nanti rumah kita dijuluki baiti jannati, bukan baiti nari. Apa baiti nari kan? Rumahku adalah nerakaku. Mungkin ibu-ibu kalau bapaknya sambil rokokan itu bisa jadi baiti nari. Nah kenapa dia? Ya itu sampai ngerokok ada asapnya. Rumahku adalah asap semua. Selanjutnya apa? Ya selanjutnya perbanyak baca Quran di dalam rumah dan perbanyak sholat sunnah di dalam rumah. Nah, kalau mungkin Bapak beli cat itu untuk memperindah bangunannya, beli semen untuk memperbaiki temboknya, beli plafon untuk memperindah atapnya. Tapi dengan amalan baca Quran itu bisa memperindah, bahkan memperbaiki daripada spiritual rumah itu tersendiri. Bahkan kata Rasulullah SAW yang tadi saya sebutkan, hadisnya di awal tadi, la taj'alu buyutakum, jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian maqabir, kuburan. Apa maksudnya? Berarti kalau ngubur sesuatu di depan rumah nggak ada. Bukan itu, tidak apa-apa. Selama anaknya dikubur di halaman ataupun di halaman belakang boleh saja. Maksudnya apa? La taj'alu buyutakum maqabir, jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian kuburan. Kuburan itu bukan tempat ibadah. Maka jangan kalian jadikan rumah kalian tidak sebagai tempat ibadah. Inna syaiton yafirru min baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Karena setan terbirit-birit lari menjauh dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Nah, kalau bapak tahu biasanya tahu langsung atau di televisi, orang rupiah itu kebanyakan bacanya surat Al-Baqarah. Secara tidak langsung juga kalau sering adanya yasinan itu pun baca surat Al-Baqarah.
baik damai, baik janati. Baca Al-Quran banyak-banyak di dalam rumah. Sholat sunnah di dalam rumah. Kalau bapaknya afdolnya lagi, wajibnya lebih wajib lagi sholat 5 waktu di masjid. Tapi sisakan ba'diyah di rumah atau qobliyahnya di rumah. Kalau Jumat, ba'diyah Jumatnya langsung pulang, tapi langsung ke rumah sholat ba'diyah. Di situ otomatis nanti setan jin akan terbirit-birit kalau rumahnya sering digunakan untuk membaca Al-Quran dan untuk sholat sunnah. Selanjutnya apa amalan yang disunahkan? Setiap memasuki pintu rumah, maka ucapkan ataupun dzikir ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan setiap lubang-lubang ketika mau ditinggal tidur atau ditinggal pergi, ditutup sunahnya. Rasulullah SAW bersabda, "Aghliqul abwab wadhkuru ismallah, inna syaitan la yaftahu baban mughlaqan." Tutuplah pintu-pintu, baik itu pintu rumah, pintu jendela, pokoknya semua yang berlubang kalau dalam kitab Jami' Shahih. Tutuplah pintu-pintu dan sebutlah namanya Allah, terserah mau bismillah, mau alhamdulillah, mau tahlil, mau takbir, mau tasbih, yang penting namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya setan tidak akan pernah bisa membuka sesuatu yang ada lubangnya, ada tutupnya, ketika sudah ditutup dengan bacaan bismillah ataupun nama-nama Allah. Nggak usah khawatir kalau katanya angker apa. Bahkan kiai kami bilang kalau ada rumah angker, bilang sama saya, kalau nggak laku, saya akan beli, syaratnya dibeli dengan harga murah. Mungkin harga rumahnya 500 juta, dibeli 10 juta, mau tuh kiai, kami mau. Yang penting syaratnya murah. Nah, makanya ketika menutup sesuatu Pak, bahkan di dalam kitab itu kalaupun ada gelas Pak, ada gelas seperti ini, walaupun nggak ada tutupnya yang sempurna, sunnah meletakkan sesuatu, entah pulpen, entah siwak, entah kayu, ataupun ini pipet juga bisa diletakkan dengan ucapan bismillah. Karena apa? Karena dalam hadis Rasulullah SAW bersabda yang artinya setan itu Pak, itu setan disebar ke rumah-rumah manusia. Nah, setiap minggu, ada yang mengatakan setiap bulan itu pulang ke markasnya. Mungkin mabes setan lah, markas setan atau kodam persetonan, komando daerah militer setan gitu kan. Itu Karbuzari itu laporan. Ketika dikumpulkan semuanya setan-setan mungkin dari daerah Cening, dari daerah mana Pak? Sini, pokoknya di sini lah kumpul, mungkin ada markasnya, saya pun nggak tahu Pak. Kalau Bapak tahu berarti ya Bapak. Itu kumpul, ada yang kurus, ada yang gemuk, ada yang kekar, ada yang loyo sekali. Ditanyain, ayo yang gemuk berdiri. Kenapa kamu kok gemuk? Saya ini ada di rumah orang yang setiap melakukan sesuatu nggak mengucapkan bismillah. Makanya ketika dia makan, saya ikut makan, saya kenyang. Ketika dia minum, saya ikut minum, saya pun tidak haus lagi. Bahkan ketika dia wik, saya pun ikut juga. Maka keturunan saya malah langsung ada juga berkembang biak di rumah itu. Saya betah, makanya saya makmur, perut saya besar. Nah, enak sekali, nanti saya balik lagi ke sana. Oh, seperti itu. Langsung sudah duduk. Yang kurus saya, kurus dengan pelan-pelan. Ada apa bos? Ini pun ya, saya hanya merekan-reka Pak. Jangan dikira saya juga pernah hadir di acara itu Pak ya. Langsung berdiri dengan lemah lesu karena cungkring, jarang makan. Kamu kenapa? Kamu kok badannya cungkring gitu, otot kawat balon tok. Kenapa seperti itu? Saya ini bos ada di rumah orang, jangankan mau makan, mau bernafas saja bilang Allah. Maka saya jangankan kok mau makan minum, mau wik, saya mau nafas saja bila dia bilang Allah, saya nggak bisa nafas, sesak nafas, makanya saya punya sesak nafas. Itu tandanya apa? Itu dalam hadis ada. Dalam hadis ada. Tandanya apa? Kalau kita melakukan sesuatu yang ada di dalam rumah khususnya tanpa mengucapkan bismillah atau menyebutkan ismu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang afdal, yang mulia, maka setan ikut serta di dalam. Makanya pekerjaan PR kita setiap malam, Allahumma jadi benar wa jadi mish. Hafal Pak Parwan, Masya Allah. Pak Parwan berapa kali Pak? Kayaknya hafalnya sampai di luar kepala gitu.
Itu supaya apa? Supaya jangan setan ikut serta di situ. Jangan ikut serta di situ. Lantas selanjutnya apa? Amalannya. Maka amalan selanjutnya gunakan rumah ini Pak dengan sesuatu yang mendatangkan keberkahan. Yang mendatangkan keberkahan. Jangan tanam, jangan rutinkan kegiatan-kegiatan yang kurang berkah ataupun mungkin sia-sia saja. Bisa jadi keluarga kita memang sehat, bisa jadi keluarga kita memang ya pokoknya normal-normal saja, tapi ternyata sedikit demi sedikit menggerogoti yang namanya amal, bahkan sampai parahnya menggerogoti yang namanya iman. Kalau amal orang sudah tidak ada, maka ya masih Islam tapi disebut orang yang berdosa besar. Tapi kalau orang sudah tidak iman, sudah tidak lagi disebut Islam. Oleh karena itu kita bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala yang sudah diberikan kepada kita semua, wabil khusus kepada Bapak Siran. Tadi saring terus, tapi Pak Siran Mas, semoga beliau bisa tambah bersyukur lagi dengan syukur hati, dengan cara tahadus binikmat. Wa amma binikmati rabbika fahadis, maka nikmat Tuhanmu lah ucapkanlah, maka nikmat Tuhanmu lah kamu ceritakan kepada orang-orang lain. Tapi kata alim ulama mengatakan jangan hanya diceritakan, tapi juga berbagi. Dan sekarang Bapak ini Sohibul Bait telah menunjukkan kepada kita, tidak hanya diceritakan saya punya rumah baru, tapi juga berbagi. Karena kalau hanya kita menerjemahkan waduha itu tadi ayatnya itu saja, nikmat Allah diceritakan, orang yang ada bukannya tambah senang malah tambah iri. Maka sambil ditraktir ke tempat bakso, nih alhamdulillah saya sudah punya motor, traktir di tempat bakso, bukan mabuk. Kata Ustaz itu tahadus binikmat ibadah. Pak saya punya motor, motornya bagus, tapi diam-diam saja, nggak ada ngasih apa-apa. Nah oleh karena itu syukur ini sangat penting sekali Pak. Walaupun seperti apapun kekurangan hidup kita, tetap yang kebanyakan dari apa-apa yang ada dalam hidup kita adalah berupa kenikmatan, dan itu harus disyukuri. Makanya pertemuan ini saya belajar untuk menyampaikan, bukan berarti menggurui. Ini menjadi modal introspeksi kita, Pak. Menjadi modal apa? Muhasabah. Kalau orang Jawa bilangnya apa? Mulang sariro harus mau atau bisa melihat kekurangan diri kita dan mau apabila dikritik oleh orang lain. Tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Bahkan pepatah mengatakan tak ada gading yang tak ada kepala yang tak botak. Siapa yang ngomong itu tolong dipertanggungjawabkan. Ada orang yang oleh itu kelapa muda dikupas-kupasin, kelapa tua tinggal batoknya. Masih muda dikuas-kuasin, kalau sudah tua tinggal bongkoknya. Masih dikuas-kuasin apa? Kuas-kuasin untuk beribadah, menuntut ilmu, untuk segala sesuatu yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, karena memang ini sudah waktunya nempel jam Pak. Mungkin bisa lain kali dengan acara mungkin yang berbeda ataupun dengan acara yang sama. Semoga Allah Subhanahu wa taala, kita harapan kita untuk khusus kepada Sohibul Bait, semoga rumah yang baru dihuni ini, yang baru dimiliki, bisa Allah Subhanahu wa taala jadikan menjadi sarana Pak menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa mengeluarkan dari rumah tersebut orang yang tidak hanya sukses dunia, tapi sukses di dunia wal akhirah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kepada Allah mohon ampun, kepada Bapak hadirin sekalian saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata salah saya mohon maaf. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.